Perkenalkan, nama saya Rizky Pasni Saban. Di sini saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Regi Dwi Hidayat. Saya di sini sebagai videographer. Perkenalkan, nama saya Nanang Qasim. Di sini saya sebagai editor. Baik teman-teman, sekarang saya berada di usaha hidroponik seperti yang ada di samping saya. Untuk keseruan lebih lanjut, mari kita tanyakan kepada ownernya langsung. Ya, sepertinya sudah siap. Iya, Silakan duduk. kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh ya, nama saya Zulfri Latif, asal owner dari Habib Setia. Untuk langkah penting dalam memulai usaha yaitu kita tuh mau usaha apa kan? Nah, kita tentukan dulu nih. Kita mau usahanya apa, di bidang apa. Itu penting langkah yang paling penting seperti itu. Jadi tidak bisa kayak serta-merta moro-moro jualan apa es apa gimana kan. Jadi intinya harus kita tahu dulu mau mau usahanya apa tidak. Jadi nanti dari situ jadinya akan ada langkah-langkah bidulnya untuk mewujudkan sama. Terus untuk pemulai usaha menentukan modelnya gimana? Nah, kalau untuk menentukan modal ini ada banyak cara, Pak. Yang pertama, mungkin kita bisa, karena ya kita ngomongin mungkin kita masih ikut orang tua ya, kayak masnya masih kuda, mungkin masnya bisa ngajukan proposal ke orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masnya sudah punya skill, sudah punya kemampuan, masnya bisa join sama teman yang mungkin dia dikasih kelebihan uang. Itu bisa mas join. Yang terakhir, ini mungkin yang agak susah mas ya, yaitu kita melakukan mungkin ya agak berat nih, tapi nggak saya sarankan, yaitu melakukan pinjaman entah di koperasi, entah itu melalui bank, dan BPR, tapi itu nggak sangat saya sarankan karena pastinya akan memberikan beban yang cukup berat buat pemula seperti kita ini untuk pembayaran cicilan. Terus faktor utama yang harus dipertimbangkan untuk memilih layak usaha selada ini gimana? Kalau kita mau usaha, sebenarnya yang paling enak itu bukan paling enak ya mas. Paling enak itu memang kalau mas punya hobi itu dibikin usaha. Contoh, masnya hobi videographer, editor, itu kan bisa mas dijual jasa editor. Atau misalkan masnya kita bisa memasak, kita bisa buka catering. Jadi sebenarnya itu yang paling enak untuk menjalankan bisnis atau sebuah usaha itu adalah hobi. Dari hobi itu yang paling enak banget. Tapi kalau misalkan kita nggak ada hobi yang maksudnya mungkin ini ya, coba kita cari yang lagi booming apa. Nah, kalau untuk hidroponik, booming itu ketika COVID mas. Sebelum COVID itu sudah mulai banyak yang berhidroponik. Waktu COVID, nah itu semakin banyak, dan justru hidroponik ini jadi salah satu solusi untuk menghasilkan uang. Justru orang banyak tumbuh, hidroponik ini bertumbuh ketika saat COVID itu. Jadi itu ya,
FB, terus peluangnya apa nih yang sekarang yang lagi rame. Nah itu bisa dilihat, bisa di ya ini kita bilang. Terus strategi pemasarannya Bapak gimana? Kalau strategi pemasaran, karena kita hidup di zaman era digitalisasi, ya gampangannya Mas, kita punya HP, kita manfaatkan. Kalau di Jember ini biasanya dari Facebook atau Marketplace. WA kan Masnya nih, saya rasa punya teman banyak, ya bikin WA Story, IG Story, ya itu manfaatkan market yang kayak gini. Itu yang secara apa ya Mas, secara digital. Kalau mau strategi yang apa turun langsung ya Masnya harus keliling gitu ya. Mungkin kan sekarang banyak kedai sayur tuh Mas Ya. Masnya bisa nawarkan ke kedai sayur atau pasar. Nah itu memang apa cara-cara tradisional ya, seperti cara lama tapi masih bisa dipakai. Rata-rata omset per bulannya berapa? Sekilo. Kita omset per bulan kalau saya masih di angka 4 juta omset, masih belum besar, masih kecil, belum bisa ya, intinya masih 4 juta kurang lagi. Terus Bapak punya cerita sukses? Kalau sukses saya rasa belum sukses ya Mas, untuk saat ini masih saya rasa masih menuju sukses, tapi yang saya rasakan saat ini tuh saya senang kalau ketika apa yang kita usahakan itu kayak Seladadi tumbuh bagus, bisa kejual ya, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu menurut saya adalah sukses tersendiri ya, kayak kalau di bidang tak teh. Mungkin sampai sini. Terima kasih Pak udah bersedia menjadi narasumber. Semoga apa yang tadi yang saya jawabannya saya bisa sedikit jawab dari Kang.